Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen sarana dan prasarana. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fasya Melatini Ijazi, NIM 21202039. Selanjutnya ada teman saya Nadia Romatul Aulia 21202100. Selanjutnya ada Krisnawati Jenny dengan NIM 21202121. Selanjutnya ada Helen Trimustikasari NIM 21202126, dan yang terakhir ada Ruhul Ali Asegaf dengan NIM 21202090. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dan selanjutnya ada macam-macam sarana prasarana pendidikan. Yang pertama ada ruang. Secara umum jenis ruang ditinjau dari fungsinya dan dapat dikelompokkan dalam ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Yang pertama, saya akan membahas tentang ruang pendidikan. Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung kegiatan belajar mengajar teori dan praktek, antara lain ruang laboratorium, ruang olahraga, ruang perpustakaan atau media, ruang kesenian, dan terakhir ruang keterampilan. Yang kedua ada ruang administrasi. Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor atau administrasi. Ruang administrasi terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang reproduksi atau penggandaan, ruang tata usaha. Yang ketiga ada ruang penunjang. Ruang penunjang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung KPM, antara lain ruang ibadah, ruang koperasi sekolah, ruang OSIS, pramuka dan PMR, ruang bimbingan, ruang serbaguna atau umum, ruang kamar mandi atau WC, dan yang terakhir ruang UKS. Macam-macam sarana dan prasarana yang kedua adalah alat dan media pendidikan. Yang pertama pasti buku, dan yang kedua buku pelajaran pokok untuk guru dan siswa, buku pelajaran perlengkap, buku bacaan, dan yang terakhir buku sumber atau referensi. Yang ketiga ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar memiliki peran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Salah satu fungsi perpustakaan adalah bertujuan untuk memotivasi pada siswa agar lebih giat membaca. Perkembangan perpustakaan saat ini menunjukkan bahwa perpustakaan bukan hanya merupakan tempat untuk menyimpan atau mengoleksi buku sebagai benda mati. Dan macam-macam sarana prasarana sekolah yang terakhir adalah media pengajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Istilah media bisa diartikan sebagai bentuk-bentuk komunikasi cetak dan audiovisual serta teknologi komunikasi lainnya. Peran media pengajaran merupakan sebagai perantara atau alat untuk memudahkan proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Baik, nama saya Ruhul Ali dan saya akan menjelaskan tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Hal ini penting dikarenakan jika tidak ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, maka akan terjadi, mungkin di kedepannya akan terjadi miscommunication tentang program ataupun tidak meratanya sebuah sarana prasarana kepada yang bersangkutan seperti siswa ataupun guru. Dan juga hal ini bisa, jika tidak ada pengadaan sarana prasarana pendidikan, hal ini bisa memunculkan celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum-oknum yang akan memanfaatkan celah tersebut dengan konotasi negatif. Adapun langkah-langkah pengadaan meliputi menampung usulan semua pengadaan dari berbagai sumber, baik itu dari atasan ataupun pihak pengelola, dan
juga menentukan siapa yang akan menerima. Dan selanjutnya menyesuaikan dengan analisis kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi misalnya ada barang-barang yang sudah sangat-sangat tidak bisa dipakai lagi, baru pihak penyelenggara bisa mengganti ataupun setidaknya melist hal yang harus dibuang ataupun digantikan dengan barang-barang yang baru. Jadi kesannya ada hemat. Dan lanjutnya menyesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana baru dengan anggaran yang tersedia. Jadi tidak serta-merta sebuah penyelenggara itu membeli apapun yang mereka inginkan ataupun sesuatu yang baru yang mereka butuhkan, tapi mereka juga harus melihat ataupun meninjau dari anggaran yang tersedia. Jikalau anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk 1 ataupun 5 barang yang baru, maka pihak penyelenggara harus bisa meratakan ataupun ataupun menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada terbuangnya anggaran ataupun tidak terjadinya hal yang seharusnya dibeli namun tidak bisa dikarenakan anggaran sudah habis kepada barang yang sebelumnya. Dan terakhir yaitu menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu minimum 1 tahun. Ya, seperti yang sudah ketahui, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu 1 tahun, minimum 1 tahun, yaitu kedepannya apa saja yang harus dibutuhkan oleh instalasi ataupun sekolah tersebut, dan juga kegunaannya yang setidaknya 1 tahun ataupun lebih. Jadi kalau kurang dari 1 tahun mungkin tidak harus disusun dalam rencana kebutuhan sarana prasarana. Inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Pengertian inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, Latinnya yaitu inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. 1. Untuk menjaga dan menciptakan tata tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. 2. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. 3. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang selanjutnya ada manfaat inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, yakni tua, rusak, lebih, sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. Yang terakhir, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.
Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan sarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan mengajar sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberi kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan manajemen sarana prasarana ini meliputi 8 kegiatan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Penyaluran, 4. Penyimpanan, 5. Pemeliharaan, 6. Pendayagunaan, 6. Inventarisasi, 8. Penghapusan sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan secara optimal, yaitu ada 3 cara meliputi 1. Perlu dilakukan analisis kebutuhan secara lebih matang dalam membuat perencanaan program kerja sarana dan prasarana oleh tim sarana prasarana sekolah. Yang kedua, tim sarana dan prasarana pendidikan harus melakukan pendataan terhadap sarana dan prasarana yang rusak. Yang ketiga, kepala sekolah harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan memberikan kesadaran kepada seluruh warga sekolah dalam memelihara sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya ada penghapusan sarana prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan motif tertentu dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolah. Adapun tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan. Yang kedua, ada meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Ketiga, ada membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak diperlukan lagi, serta membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus pekerja. Adapun persyaratannya penghapusan adalah barang-barang tersebut diklasifikasikan mengalami kerusakan sehingga dipandang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Barang-barang yang akan dihapus tersebut sudah dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Terus barang-barang di sekolah tersebut sudah dipandang kuno. Selanjutnya ada barang-barang tersebut menurut aturan tertentu terkena larangan. Ada mengalami penyusutan yang berbeda di luar kekuasaan pengurus barang. Lalu jumlahnya melebihi kapasitas sehingga tidak dipergunakan lagi. Selanjutnya ada dari segi kualitas utilitasnya tidak seimbang dan kerumitan pemeliharaannya. Selanjutnya ada barang-barang yang dicuri, barang-barang yang diselewengkan. Selanjutnya ada barang-barang yang terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.